Di dalam bukunya, Toffler mengatakan saat ini kita memasuki gelombang ketiga, yaitu masyarakat informasi. Jadi peradaban informasi. Perubahan gelombang ini, perubahan peradaban, itu tentunya mengakibatkan perubahan budaya juga. Dan tentunya ini bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi tetap kita harus jalani. Pada peradaban atau masyarakat era informasi ini, pengaruh kemajuan teknologi informasi telah begitu merasuki kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai positif dari kemajuan ini banyak dicapai seperti kemudahan mencari informasi, kemudahan di dalam mengakses, kemajuan, kemudahan di dalam berinteraksi, dan lain sebagainya. Dalam bidang pendidikan khususnya, kemajuan dalam era informasi ini sangat membantu sehingga siswa-siswi kita dengan sangat mudah mengakses informasi yang tentunya mereka perlukan sesuai dengan tuntutan kurikulum kita yang bersifat active learning. Nah, tuntutan ini mengakibatkan guru-guru kita harus mengubah budayanya menjadi seorang fasilitator. Di samping itu, kemajuan teknologi ini juga memungkinkan dapat dipakainya teknologi-teknologi maju lain seperti misalnya hologram untuk memodelkan benda-benda nyata, sehingga benda-benda tersebut memungkinkan hadir di dalam kelas, tentunya dalam bentuk hologram, yang tadinya ini tidak mungkin. Dalam hal jangkauan, era ini memungkinkan sekolah-sekolah yang jauh dari pusat untuk ikut menikmati kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi boleh dikatakan bahwa saat ini sudah tidak ada jarak antara pusat dengan daerah terpencil. Jadi jarak bukan lagi menjadi kendala. Untuk anak-anak difabel atau different ability, menurut hal yang dituangkan oleh UNESCO, khususnya pada sekolah-sekolah inklusi, kemajuan teknologi informasi ini amat sangat membantu perkembangan mereka, sehingga pencapaian mereka dapat lebih maksimal. Hanya saja, adanya kemajuan ini di samping memiliki nilai-nilai positif seperti yang saya sebutkan di atas, juga tentunya ada dampak negatifnya yang tentunya harus kita antisipasi sehingga kita bisa meminimais dampak negatif itu. Misalnya saja penyebaran pornografi ataupun hal-hal yang berbau sara yang dapat dengan mudah menyebar kemana-mana. Kalau dulu masih begitu sulit sehingga dapat kita antisipasi jauh sebelumnya, maka sekarang begitu mudah menyebar. Belum lagi masalah cyberbullying yang dapat terjadi tanpa disadari oleh anak-anak kita. Mereka bisa saling memaki dan berkata dengan tidak sopan di dunia maya tentunya, bahkan antara teman mereka sendiri, padahal mereka tidak mengetahui orang lain dapat membacanya dengan mudah.
Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan budaya. Bahaya ini kalau kita tidak antisipasi dapat merusak moral budi pekerti mereka. Mereka akan mudah terjebak dalam perkelahian, gitu kan, caci memaki, dan bisa mungkin lebih jauh lagi membahayakan keutuhan bangsa. Kalau itu SARA sudah terlibat antar daerah dan sebagainya. Belum lagi yang seperti saya sudah sebutkan tadi, di mana anak-anak kita begitu mudah mengakses informasi. Guru-guru dituntut harus lebih siap dibandingkan dengan zaman dulu. Jadi guru-guru juga harus merubah budayanya. Mereka harus lebih siap untuk menjawab pertanyaan anak-anak kita yang bukan tidak mungkin lebih cepat mengakses informasi. Bagi kita, ini adalah pekerjaan besar bagaimana untuk meningkatkan kemampuan guru-guru. Begitu banyak, dari Sabang sampai Merauke kita harus tingkatkan kemampuan mereka secara serentak dan sesegera mungkin. Tapi untuk semua itu, karena kita mau tidak mau, kita sudah masuk pada gelombang ketiga tadi, masyarakat informasi. Mari kita sambut hadirnya era informasi ini, dan khususnya hadirnya generasi yang kita sebut sebagai C Generation, generasi mereka ini yang masih remaja, dengan penuh antusias dan penuh harapan. Dan karena kita saat ini sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda, ada baiknya kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia yang kita cintai ini sebagai generasi yang saling bertautan atau generasi yang saling berhubungan. Demikian komentar dari saya. Terima kasih.